Selamat datang di video ini. Siapa produsen yang paling terekspos di Amerika? Maksud saya, merek mobil mana yang akan paling menderita akibat tarif 25% yang diterapkan oleh Donald Trump? Jelas, perusahaan seperti Audi dan Porsche akan cukup terpukul karena mereka sama sekali tidak memproduksi mobil di Amerika. Namun, merek lain mungkin lebih terekspos dalam beberapa hal. Sebagai contoh, hampir 1 juta mobil yang dijual Toyota di Amerika pada tahun 2024 diproduksi di luar negeri. Sementara itu, Honda menjual sekitar 1,4 juta mobil di Amerika Serikat, dan hampir 600.000 diantaranya diimpor. Hyundai mengatakan akan berinvestasi sebesar $11 miliar di industri otomotif AS, tetapi butuh waktu bertahun-tahun untuk mewujudkannya. Saat ini, Hyundai sangat terekspos terhadap tarif Donald Trump. Dari 836.000 mobil yang mereka jual di Amerika, 515.000 dibuat di luar negeri. Itu berarti 62% dari total penjualan mereka. Bagaimana dengan Nissan? Nissan sebenarnya berada dalam situasi terburuk. Nissan menjual sekitar 924.000 kendaraan di Amerika, termasuk merek Infiniti. Dari jumlah tersebut, 55% diimpor, yang berarti lebih dari setengah kendaraan Nissan akan terkena tarif 25%. Namun, masalahnya tidak berhenti di situ. Tidak ada satupun dari 20 mobil yang paling banyak diproduksi di Amerika yang merupakan model Nissan. Dengan kata lain, bahkan mobil Nissan yang diproduksi di Amerika akan tetap dikenakan tarif karena sebagian besar suku cadangnya berasal dari luar negeri. Nissan berada dalam kesulitan besar secara finansial, dan sulit membayangkan bagaimana mereka akan keluar dari situasi ini. Jujur saja, Nissan mungkin harus menjadi anak perusahaan Honda atau dijual ke konglomerat Tiongkok. Siapa tahu, mungkin sudah ada tawaran. Kia juga menghadapi tantangan besar. Tahun lalu, Kia menjual 796.000 kendaraan di Amerika, angka tertinggi dalam sejarahnya. Namun, 68% dari jumlah tersebut, sekitar 540.000 unit, tidak dibuat di Amerika. Ini akan menjadi pukulan berat bagi Kia. Subaru menjual sekitar 670.000 kendaraan di Amerika tahun lalu, dan 63% diantaranya, antara 420.000 hingga 440.000 unit, tidak dibuat di Amerika. Grup Volkswagen juga menghadapi masalah besar. Mereka menjual total 652.000 mobil di Amerika, termasuk Volkswagen, Audi, dan Porsche. Dari jumlah tersebut, 470.000 unit diimpor, setara dengan 72,2% dari total penjualan mereka. Dengan demikian, setidaknya 72,2% dari semua mobil yang dijual oleh grup Volkswagen, termasuk Audi dan Porsche, akan dikenakan tarif 25%. Mazda juga berada dalam kesulitan besar. Tahun lalu, mereka mencatat penjualan terbaiknya dengan 424.000 kendaraan. Mazda mungkin menjadi salah satu merek yang paling terpukul, bersaing dengan Nissan dalam hal dampak tarif ini. Mazda hanya menjual kurang dari 1 juta mobil per tahun secara global, dan sekitar 50% dari total penjualannya berasal dari Amerika. Namun, Mazda hampir tidak memiliki produksi mobil di Amerika Serikat. Dari 425.000 mobil yang mereka jual di Amerika, hanya 20% yang dibuat secara lokal, sedangkan 80% diimpor, tepatnya 79,7%. Ini menempatkan Mazda dalam masalah besar. Mercedes-Benz juga sangat terekspos terhadap tarif ini. 64% dari semua mobil Mercedes-Benz di Amerika diimpor. Situasi serupa juga dihadapi oleh BMW Group. Dari 400.000 mobil yang mereka jual, 57% diantaranya diimpor. Sebagian besar harga mobil di Amerika Serikat kemungkinan besar akan naik tahun ini akibat tarif 25% Donald Trump terhadap semua mobil yang tidak dibuat di Amerika. Namun, dampaknya tidak hanya terbatas pada mobil yang diimpor. Tarif ini juga berlaku untuk semua suku cadang yang digunakan dalam produksi mobil di Amerika yang berasal dari luar negeri. Dengan kata lain, bahkan perusahaan yang memproduksi mobil di Amerika akan terkena dampak besar jika mereka menggunakan suku cadang dari luar negeri, karena mereka juga harus membayar tarif 25% untuk suku cadang tersebut. Beberapa perusahaan mobil mungkin benar-benar hancur akibat kebijakan ini, terutama dalam hal penjualan di Amerika Serikat. Sementara itu, perusahaan lain mungkin akan lebih mampu bertahan karena ketergantungan mereka pada impor lebih rendah. Saat ini adalah masa yang sangat sulit bagi banyak produsen mobil. Mereka benar-benar terpukul di Tiongkok, yang merupakan pasar mobil jauh lebih besar daripada Amerika Serikat. Sekitar 31 hingga 32 juta mobil terjual di Tiongkok setiap tahun,
hampir 2 kali lipat jumlah mobil yang terjual di Amerika Serikat. Jika kita menggabungkan Amerika Serikat dan Tiongkok, kedua pasar ini mewakili sekitar 60% dari seluruh penjualan mobil global. Artinya, jika sebuah perusahaan mengalami kesulitan di kedua pasar tersebut, kebangkrutan dalam beberapa tahun ke depan sangat mungkin terjadi, bahkan bisa lebih cepat. Jadi, mari kita lihat perusahaan mobil mana yang akan mengalami kesulitan. Apakah harga mobil benar-benar akan naik di Amerika? Jawabannya, ya, harga mobil akan naik. Donald Trump mengatakan bahwa kebijakan tarif 25% ini akan terus memacu pertumbuhan industri otomotif dan manufaktur AS seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apakah itu benar? Mungkin saja. Tetapi kebijakan ini juga akan membuat harga mobil melonjak. Beberapa analis memperkirakan harga mobil baru akan meroket. Anderson Economic Group melaporkan bahwa tarif ini akan berdampak signifikan bagi pembeli mobil dan pekerja industri otomotif. CEO Anderson Economic Group, Patrick Anderson, menyatakan, tarif pada tingkat ini berarti kenaikan biaya sebesar $4.000 hingga $10.000 untuk sebagian besar mobil, termasuk mobil Amerika. Tesla juga tidak akan dikecualikan dari kebijakan ini karena mobil mereka tidak sepenuhnya dibuat di Amerika Serikat. Namun, Tesla akan berada dalam posisi keuangan yang lebih baik dibandingkan banyak produsen lain. Kebijakan ini justru bisa menguntungkan Tesla lebih dari yang dibayangkan. Kenaikan harga mobil ini diperkirakan akan mengurangi penjualan dan menyebabkan hilangnya banyak pekerjaan di berbagai negara bagian seperti Michigan, Ohio, Indiana, Illinois, Missouri, Texas, South Carolina, dan Alabama, serta di Ontario, Kanada. Namun, apakah kebijakan ini akan menyebabkan hilangnya pekerjaan di Amerika seperti yang dikatakan para ekonom? Mungkin tidak sepenuhnya. Menurut Anderson Economic Group, produsen akan mencoba mencari cara untuk mengganti suku cadang atau memindahkan produksi untuk menghindari tarif ini. Namun, pada akhirnya, biaya tambahan akibat tarif ini tetap akan dibebankan kepada konsumen. Analis dari Wedbush Securities dalam catatan mereka kepada investor pada 26 Maret menyatakan bahwa pembeli mobil di Amerika bisa menghadapi kenaikan harga hingga $10.000 per mobil. Autos Drive America, organisasi yang mewakili operasi produsen mobil internasional di Amerika Serikat, juga menyuarakan kekhawatiran bahwa harga mobil akan naik drastis. Apa pendapat Serikat Pekerja Otomotif AS, UAW? Serikat pekerja terbesar di Amerika, United Auto Workers disingkat UAW, yang secara terbuka tidak menyukai Donald Trump atau Tesla, justru menyebut kebijakan perdagangan baru ini sebagai kemenangan bagi pekerja otomotif. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Mereka percaya kebijakan ini akan mengakhiri kerangka ekonomi yang selama ini merugikan pekerja Amerika. Presiden UAW, Shawn Fain, mengatakan, kami memuji pemerintahan Trump karena melangkah maju untuk mengakhiri bencana perdagangan bebas yang telah menghancurkan komunitas kelas pekerja selama beberapa dekade. Jujur saja, Shawn Fain memang ada benarnya dalam hal ini. Selama bertahun-tahun, Amerika Serikat telah membiarkan Eropa mengekspor mobil seperti Porsche dan Audi ke Amerika tanpa tarif. Tetapi Eropa tetap mengenakan tarif 10% terhadap semua mobil Amerika. Ini jelas bukan perdagangan bebas. Dan anehnya, tidak ada pemerintahan sebelumnya yang menangani masalah ini. Demokrat selalu menganggapnya sepele. Bahkan Obama tidak berbuat apa-apa. Bahkan Trump sendiri tidak mengatakan apapun tentang ini selama 10 tahun pertamanya berkuasa. Mungkin, dia menganggap ini masalah yang terlalu besar untuk ditangani. Sampai sekarang, saya tidak tahu mengapa Trump tidak mengatakannya lebih awal. Namun, menurut saya, Shawn Fain ada benarnya juga. Perdagangan bebas bukanlah perdagangan bebas bagi banyak negara. Amerika selama ini mengatakan, jangan khawatir, perdagangan bebas. Kamu bisa mengirim mobilmu ke sini. Tetapi negara lain tidak membalas budi dengan perlakuan yang sama. Jadi, masuk akal jika AS akhirnya mengenakan tarif yang setara dengan tarif yang dikenakan negara lain terhadap mobil Amerika. Itu baru bisa disebut perdagangan yang adil. Lihat saja Jerman. Mereka telah mengenakan tarif 10% terhadap mobil Amerika selama bertahun-tahun. Jadi, jika Amerika sekarang mengatakan, baiklah, kami juga akan mengenakan tarif 10% untuk mobil Anda, itu sebenarnya sangat masuk akal. Saya tidak tahu mengapa Amerika tidak melakukan ini sejak dulu.
Apa kata Serikat Pekerja UAW? Sound Fine mengatakan, pekerja harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum selama terjadi gangguan. Perusahaan yang terdampak harus mendapatkan dukungan finansial dari pemerintah federal jika diperlukan. Apa kata Donald Trump? Menurut Trump, tarif ini akan bersifat permanen 100% dan akan menghasilkan pendapatan tahunan sebesar $100 miliar bagi pemerintah federal. Untuk memberi gambaran, hampir 50% dari semua kendaraan baru yang dijual di AS pada 2024 adalah impor. AS mengimpor produk otomotif senilai $474 miliar pada 2024, termasuk mobil penumpang senilai $220 miliar. Kebijakan ini akan menjadi krisis bagi Jerman, karena industri otomotif mereka sudah dalam kondisi terpuruk. Mereka mengalami penurunan besar dalam penjualan di Tiongkok, pasar terpenting mereka. Hal yang sama juga terjadi pada Jepang. Penjualan mobil Jerman dan Jepang di Tiongkok menurun, dan sekarang mereka juga menghadapi hambatan besar di Amerika Serikat akibat kebijakan Trump. Dampak terhadap perusahaan mobil. Jika kita berbicara secara logis, harga saham perusahaan seperti Volkswagen, Porsche, dan Audi mungkin akan terkena dampaknya. Begitu juga dengan produsen mobil Jepang, karena banyak dari mobil yang mereka jual di Amerika dibuat di Jepang. Menurut data, Mercedes-Benz 76% mobil yang mereka jual di AS diimpor, Subaru 74% mobilnya diimpor, BMW 67% mobilnya diimpor, Toyota 40% mobilnya diimpor, 933.000 unit pada 2024. Toyota mungkin akan terkena dampak lebih besar dibanding produsen lainnya. Hampir 1 juta mobil Toyota yang dijual di AS tahun lalu akan terkena tarif 25%. Toyota memang bisa bergerak cepat, tetapi tetap saja, ini adalah pukulan besar bagi industri otomotif Jepang. Merek lain yang juga terkena dampak besar. Volkswagen 60% mobilnya di Amerika adalah impor, Honda 30% mobilnya diimpor, General Motors, GM, 5% mobilnya diimpor, Ford 10% mobilnya diimpor. Kesimpulan, dampak dari tarif 25% ini akan sangat besar. Banyak produsen mobil global akan terpukul keras, terutama Jerman dan Jepang. Apakah kebijakan ini akan mendorong manufaktur mobil di Amerika? Mungkin saja, tetapi yang pasti, harga mobil akan naik, dan industri otomotif akan menghadapi tantangan besar dalam beberapa tahun ke depan. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.